Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Sebenarnya Erik Erikson adalah psikolog Freudian, namun teorinya lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaan jika dibanding dengan para psikolog Freudian lainnya. Pengertian perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi atau mental seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi, perkembangan psikososial merupakan perkembangan kepribadian yang berkaitan dengan hubungan sosial. 8 tahap perkembangan psikososial. Yang pertama, trust versus mistrust, yaitu percaya versus tidak percaya, yang terjadi pada usia mulai kelahiran hingga 18 bulan. Pada tahap ini terjadi pada masa awal pertumbuhan seseorang dimulai. Pada tahap ini seorang anak akan mulai belajar untuk beradaptasi dengan sekitarnya. Bayi pada usia 0-1 tahun sepenuhnya bergantung pada orang lain. Perkembangan rasa percaya yang dibentuk oleh bayi tersebut berdasarkan kesungguhan dan kualitas penjaga atau orang yang merawat bayi tersebut. Apabila bayi tersebut berhasil membangun rasa percaya terhadap si pengasuh, dia akan merasa nyaman dan terlindungi di dalam kehidupannya. Akan tetapi, jika pengasuhnya tidak stabil dan emosi terganggu, dapat menyebabkan bayi tersebut merasa tidak nyaman dan tidak percaya pada lingkungan sekitar. Selanjutnya, yang kedua, autonomi versus doubt, yaitu kemandirian versus keraguan yang terjadi pada usia 18 bulan sampai 3 tahun. Tahap ini merupakan tahap masa balita yang berlangsung mulai usia 1-3 tahun. Pada masa ini anak cenderung aktif dalam segala hal, sehingga orang tua dianjurkan untuk tidak terlalu membatasi ruang gerak serta kemandirian anak, namun tidak pula terlalu memberikan kebebasan melakukan apapun yang dia mau. Selanjutnya, yang ketiga, inisiatif versus guilt, yaitu inisiatif versus rasa bersalah, yang terjadi pada usia 3 tahun sampai 6 tahun. Pada tahap ini, kemampuan motorik dan bahasa anak mulai matang sehingga memungkinkan mereka untuk lebih agresif dalam mengeksplor lingkungan mereka, baik secara fisik maupun sosial. Pada usia-usia ini, anak sudah mulai memiliki inisiatif dalam melakukan suatu tindakan, misalnya berlari, bermain, melompat, dan melempar. Orang tua yang suka memberikan hukuman terhadap upaya anaknya dalam mengambil inisiatif akan membuat anak merasa bersalah tentang dorongan alaminya untuk melakukan sesuatu selama fase ini maupun selama fase selanjutnya. Selanjutnya, yang keempat, industri versus inferiority, yaitu ketekunan versus rasa rendah diri yang terjadi pada usia 6 tahun sampai 12 tahun. Pada tahap ini anak sudah memasuki usia sekolah, kemampuan akademiknya mulai berkembang. Selain itu, kemampuan sosial anak untuk berinteraksi di luar anggota keluarga juga mulai berkembang. Anak akan belajar berinteraksi dengan teman-temannya maupun dengan gurunya. Jika cukup rajin, anak-anak akan memperoleh keterampilan sosial dan akademik untuk merasa percaya diri. Kegagalan untuk memperoleh prestasi-prestasi penting menyebabkan anak untuk menciptakan citra diri yang negatif. Hal ini dapat membawa kepada perasaan rendah diri yang dapat menghambat pembelajaran di masa depan. Yang kelima, identity versus role confusion, yaitu identitas versus kekacauan identitas yang terjadi pada usia 12 tahun hingga 18 tahun. Pada tahap ini anak sudah memasuki usia remaja dan mulai mencari jati dirinya. Selanjutnya, yang keenam, intimacy
versus isolation, yaitu keintiman versus isolasi, yang terjadi pada usia kurang lebih 18 tahun sampai 40 tahun. Pada tahap ini, seseorang sudah mengetahui jati diri mereka dan akan menjadi apa yang mereka nantinya. Jika pada masa sebelumnya individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar. Pada fase ini seseorang sudah memiliki komitmen untuk menjalani suatu hubungan dengan orang lain. Dia sudah mulai selektif untuk membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham. Namun jika dia mengalami kegagalan, maka akan muncul rasa ketersaingan dan jarak dalam berinteraksi dengan orang. Selanjutnya yang ketujuh, generativity versus self-absorption, yaitu generativitas versus stagnasi, yang terjadi pada usia kurang lebih 40 tahun sampai 65 tahun. Erikson mengatakan bahwa generativitas adalah hal terpenting dalam membangun dan membimbing generasi berikutnya. Biasanya orang yang telah mencapai fase generativitas mengakuinya dengan membesarkan anak-anak mereka sendiri. Namun, krisis tahap ini juga dapat berhasil dilalui dengan melewati beberapa bentuk-bentuk lainnya dari produktivitas dan kreativitas seperti mengajar. Selama tahap ini, orang harus terus tumbuh. Jika mereka yang tidak mampu atau tidak mau memikul tanggung jawab ini, maka mereka akan menjadi stagnan atau egois. Selanjutnya, yang ke-8, integrity versus despair, yaitu integritas versus keputusasaan yang terjadi pada usia kurang lebih 65 tahun ke atas. Seseorang yang berada pada fase ini akan melihat kembali flashback kehidupan yang telah mereka jalani dalam berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya belum terselesaikan. Penerimaan terhadap prestasi, kegagalan, dan keterbatasan adalah hal utama yang membawa dalam sebuah kesadaran bahwa hidup seseorang adalah tanggung jawabnya sendiri.